terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia menyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya, termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya, maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukum itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya, ya. Soal kebenaran kan, ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tumpangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Kan kemarin kan udah banding dan bahkan sampai tingkat kasasi pun bahkan menguatkan bahwa penetapan hukum untuk vonis Jessica. Nah, bagaimana PK ini akan berbeda gitu? Apakah ada bukti yang lebih kuat gitu pada saat penetapan PK atau seperti apa? Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentase kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan,
maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas. Tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Nanti buktinya kasus sudah dipegang sama Pak. Sudah. Ada saksi ini yang menguatkan itu. Berbicara sampai 2032, rencananya selain wajib lapor akan melakukan apa aja kegiatannya? Kalau saya berbincang-bincang dengan Jessica tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang saya, oh di mana sekarang saya ini? Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia. Ya, jadi ya bayangin aja, ini baru keluar dari tadi langsung ke situ wawancara, bingung dia nih, lihat pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, seandainya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja dia minta, kan yang lain. Dulu saya waktu Australia, saya pengen makan sushi. Di sini nggak ada sushi. Jadi ya dia bilang oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran Takumi ini, saya aja makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kawan rencanamu apa? Saya nggak tahu om, katanya. Blank, katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus, dia dulu istirahat dulu, baru pikir-pikir 1-2 hari ini, baru dia pikir apa yang harus dilakukannya. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya, pengalaman saya dengan Jessica ini cukup panjang memang. Ya, up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih. Situ suasana masih sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia gembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kapan saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetes juga, jatuh. Tapi saya tahan. Gitu. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memikirkan dia hibur saya. Dia bilang, oh jangan pusing, jangan begitu dong. Nanti kalau om tegang, siapa yang bela saya? Katanya. Jadi sometimes kita saling back up lah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini, karena dia cukup pengertian juga, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa gimana om, nah gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong, kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusan saya punya belum selesai? Gitu nggak, Bes? Kamu ada merasa gitu ya? Nah, lihat nih coba, betul kan? Ngaku dia benar. Saya merasa itu sebabnya teman-teman wartawan seringkali kan minta saya wawancara kan, mungkin 2 minggu ini masa kesal ke saya kan. 3 minggu ini banyak wartawan kontak saya minta wawancara tentang kasus Vina. Semuanya boleh katakan hampir tidak saya ikuti. Terus terang aja saya jujur hari ini, buka dosa nih, buka kartu saya nih. Saya nggak enak kepada Jessica. Itu aja. Tapi saya tidak tinggalkan kasus itu karena ada tim saya 150 orang yang bantu itu. Ada Jute, ada Ruli dan sebagainya. Begitu saya merasa tanggung jawab saya terhadap Jessica ini. Nah, kalau sudah sekarang mungkin sudah mulai agak sedikit tenang. Kak Jas sendiri tahu bakal bebas hari ini, dikasih taunya kapan dan respon Kak Jas sendiri gimana Pak? Terus terang aja kita juga nggak tahu kepastian, cuma memang kita dengar-dengar gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah melakukan hal-hal upaya-upaya untuk dibebaskan itu. Jadi sebenarnya lapas yang bisa menceritakan yang sebenarnya ya. Tapi mungkin secara normatif saya tanya waktu mau pulang sama saya sendiri baru nanya tadi, Pak siapa tadi itu ya di Bapas, Jessica ini bebas kenapa sih? Pak Andika ya, Jessica ini bebas kenapa sih sebenarnya? Saya nanya, dia bilang ya karena dia memenuhi semua ketentuan-ketentuan untuk dia bisa bebas. Itu saya.
Apa saja tuh? Ya itu mereka yang tahu tuh. Semua aturan-aturan itu kan ada untuk remisi ini nih. Tapi dikasih taunya tuh kapan Bang kalau hari ini bakal bebas? Saya beberapa hari yang lalu dengar iya, tapi mereka bilang selama belum ada keputusan resmi, mereka juga tidak memastikan betul keluar atau tidak, ya kan? Cuma diberitahukan tadi malam, mereka mengatakan sudah ada itunya keputusannya, makanya langsung saya beritahu malam hari kan. Dan yang PKKJ sendiri malam tadi juga Kak kabar? Baru malam.